Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kasyful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan. Masih di bab 4, hadis ke-28, para hamba yang ditakdirkan sebagai penolong. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala aqwaman yahtassuhum bin ni'ami lin manafi'il ibad. Allah Ta'ala mempunyai segolongan kaum yang diistimewakan dengan beragam kenikmatan. Lil ibad, untuk memberi manfaat terhadap hamba Allah yang lain. Wa yukirruha fihim ma badaluha, Allah menetapkan kenikmatan itu pada mereka sepanjang mereka mau berbagi. Fa idza man'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim, dan apabila mereka tak mau berbagi, niscaya Allah mengalihkan kenikmatan itu kepada orang lain. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Abu Nu'aim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis yang ke-28, para hamba yang ditakdirkan sebagai penolong, di sini dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai sekelompok kaum-kaum, segolongan kaum-kaum yang memang ditakdirkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah sebagai orang yang dengan ragam kenikmatan, diberikan oleh Allah kenikmatan harta yang melimpah. Apa tujuannya? Yaitu supaya bisa memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah mengutus seorang hamba, diberikan kemudahan, keistimewaan, hartanya melimpah ruah, brok di juru, ngalayah di tengah iman. Intinya adalah hartanya banyak. Dan tujuan dari Allah mengistimewakan sekelompok golongan-golongan ini menjadi orang yang sangat kaya raya adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Maka Allah menetapkan kenikmatan itu pada mereka sepanjang mereka mau berbagi. Allah akan menetapkan mereka tetap menjadi orang yang kaya raya, malah dengan bersyukur, dengan menolong orang lain, kekayaannya akan Allah lipat gandakan lagi, Allah akan lipat gandakan lagi. Selama orang tersebut syaratnya mau berbagi. Dan apabila mereka tak mau berbagi,
niscaya Allah akan mengalihkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita mampu dan mau menolong orang lain, Allah akan tetapkan kenikmatan-kenikmatan Allah itu, malah akan Allah tambah lagi kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Sebagaimana janji Allah, siapa orang yang bersyukur, maka la azidannakum, Allah akan tambah lagi kenikmatannya. Bersyukur ini adalah dengan mensyukurinya kita bisa menikmatinya, juga kita bersyukur untuk kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka selama itu kita lakukan, maka Allah akan menetapkan nikmat-nikmat Allah itu menjadi milik kita dan anak keturunan kita. Tetapi bila kita tidak mau berbagi dengan orang lain, kita tidak mau menolong kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat orang lain, kita malah asyik terlena dengan kekayaan-kekayaan dan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki. Kita merasa bahwa ini adalah hasil dari kerja keras kita. Timbullah sombong, ujub, bahwa tidak ada Allah, hanya ada bahwa ini adalah keringat kerja keras kita. Tanpa sedikit pun kita mengingat bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengalihkan, akan membangkrutkan orang ini, dan akan memberikan keistimewaan, derajat, harta, kekayaannya kepada orang lain, hamba-hamba Allah yang lain. Harta adalah ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kita jangan sampai terlena dengan apa yang sedang kita miliki, karena semua ini hanya titipan dari Allah. Kita pastikan titipan ini kekal bersama kita selama kita mau berbagi dengan orang lain. Pernah dikisahkan di zaman Bani Israel oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwa pada masa Bani Israel ada 3 orang yang sedang kesusahan. Pertama, ada orang yang diberikan ujian oleh Allah penyakit lepra. Lepra ini penyakit kudis ya, yang sangat akut. Orang ini dijauhi masyarakat, malah istrinya pun menceraikannya. Dia luntang-lantung berjalan dari sana ke sini, dari sini ke sana, tanpa tujuan arah yang jelas. Stres kalau zaman sekarang ya. Akhirnya malaikat Jibril menyerupai manusia untuk menguji orang yang sedang kesusahan ini. Wahai orang yang sedang kesusahan, apa yang membuatmu susah? Pemuda, aku ini punya penyakit lepra yang tidak kunjung sembuh. Yang mana karena penyakit lepra inilah aku diusir oleh istriku dan aku diceraikannya. Aku stres sekarang. Apa yang kamu inginkan? Nanti aku akan aminkan. Semoga Tuhan kita akan mengabulkan. Yang pertama, aku ingin punya kulit yang mulus. Allah sembuhkan penyakit lepraku. Dan yang kedua, aku ingin diberikan kesempurnaan dalam harta. Maka malaikat yang tadi menyerupai manusia mengaminkan, amin, amin, amin. Dan dengan sangat luar biasanya, orang yang tadi punya penyakit lepra sembuh seketika dan kembali seperti sedia kala. Dia girang, dia bersyukur, alhamdulillah,
saya sekarang sudah sembuh dari penyakit lepra. Ditanya lagi oleh malaikat, apa kekayaanmu yang ingin kamu dapatkan? Apa yang kamu sukai? Yang saya suka adalah unta. Aku ingin ternak unta. Kalau zaman dulu, unta ini adalah suatu yang sangat istimewa, ya. Mahal sekali harganya. Akhirnya malaikat berdoa kepada Allah untuk mengabulkan keinginan orang yang lepra tersebut. Dan Allah memberikan kepada orang yang lepra tersebut unta gemuk yang sedang hamil. Masya Allah. Dan malaikat berkata kepada orang lepra ini, semoga engkau diberkahi dengan unta yang gemuk yang sedang hamil ini. Engkau diberkahi, hartamu berkah. Amin. Akhirnya malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu yang diberikan oleh Allah ujian penyakit, yaitu botak kepalanya. Kenapa botak kepalanya? Karena di kepalanya tumbuh eksim, ya, borok. Zaman sekarang ya, borok kepalanya penuh dengan nanah sampai akhirnya rambutnya rontok. Dulunya ganteng banget, tapi karena punya penyakit akhirnya rontok rambut-rambut di kepalanya. Didatangi oleh malaikat seperti tadi, apa yang kamu inginkan? Nanti aku mengaminkan. Akhirnya orang yang botak ini mengatakan, nanti aminkan ya, aku pengen rambutku kembali tumbuh. Aku pengen aku dikembalikan seperti semula. Dan aku ingin diberikan kekayaan. Akhirnya diaminkan dan sembuh seketika. Apa kekayaan yang ingin kamu dapatkan? Kamu sukanya apa? Aku sukanya sapi. Akhirnya malaikat berdoa kepada Allah dan diturunkanlah sapi yang sedang bunting, yang gemuk, yang sehat. Dan malaikat berkata kepada orang yang punya penyakit botak awalnya itu, ya bulan ini ada sapi besar yang sedang hamil. Mudah-mudahan sapi ini bisa membuatmu mempunyai harta kekayaan yang berkah. Setelah itu malaikat datang ke orang yang ketiga. Orang yang memang diberikan ujian oleh Allah, buta, tidak bisa melihat. Ketika mendatangi orang yang buta ini, sama pertanyaannya, apa yang kamu nanti aku akan aminkan? Apa yang kamu inginkan, nanti aku akan aminkan. Orang yang buta ini menginginkan, aku pengen bisa melihat dunia ini. Yang kedua, aku juga ingin diberikan kehidupan seperti orang lain. Dan aku juga ingin diberikan kekayaan. Akhirnya diaminkan dan dengan sekejap orang ini bisa melihat. Setelah orang ini bisa melihat, apa kekayaan yang ingin kamu dapatkan? Aku ingin memelihara seekor kambing. Aku ingin memelihara kambing-kambing. Akhirnya malaikat berdoa kepada Allah dan turunlah kambing betina yang sangat unik. Beberapa tahun kemudian mereka sudah menjadi saudagar-saudagar unta, ada yang menjadi saudagar sapi dan saudagar kambing di lembah masing-masing. Namun ceritanya tidak sampai di situ. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa malaikat setelah beberapa tahun kembali dan mendatangi mereka. Sekarang tidak menyerupai seorang pemuda yang tampan dan gagah, tapi menyerupai apa yang dulu pernah diujikan kepada ketiga orang tersebut. Datang sebagai orang yang lusuh, datang sebagai orang yang kena penyakit lepra, datanglah kepada orang yang dulunya pernah diberikan ujian lepra, yang sekarang sudah menjadi saudagar unta. Wahai Tuhan, dimanakah yang punya unta-unta ini? Aku yang punyanya. Kenapa? Kata orang yang dulunya pernah punya penyakit lepra, aku belum makan selama 3 hari. Maukah engkau memberikan satu unta kepadaku? Nanti akan aku jual dan aku akan berikan makanan untuk aku makan sehari-hari. Enak saja kamu minta.
Onta ini mahal harganya. Dan malaikat mengingatkan, bukannya kamu pun dulu punya penyakit sepertiku. Kenapa kamu sekarang menjadi sombong? Enak saja, fitnah kamu, bohong kamu. Aku tidak pernah punya penyakit seperti kamu, lepra. Aku kaya, memang aku turunan orang kaya. Dan aku kaya karena aku memang rajin mengurus onta-ontaku. Malaikat berkata kepada orang yang sombong ini, kalau engkau berbohong, maka Allah akan mengambilnya kembali. Kalau engkau tidak mau bersyukur, maka Allah akan mengambilnya kembali. Dan apa yang terjadi? Akhirnya unta-unta tersebut mati. Dan orang yang dulunya pernah punya penyakit lepra kembali mempunyai penyakit lepra seperti sedia kala. Ketika awal ketemu. Orang yang kedua pun hampir sama seperti itu. Tidak mau memberikan sapinya kepada malaikat yang pura-pura menjadi seorang yang botak kepalanya karena penyakit. Begitupun orang yang kedua ini pun orang yang botak. Akhirnya kembali dimiskinkan, dibangkrutkan kembali oleh Allah. Sapi-sapinya meninggal dan dia kembali mempunyai penyakit botak, rontok rambutnya. Dan datanglah kepada yang ketiga yang dulunya buta, tidak bisa melihat. Ketika malaikat meminta kambing untuk dijual dan dimakan untuk kebutuhan sehari-hari, orang yang buta ini dengan ikhlas dan keriduannya, silahkan ambil kambing yang mana yang kamu suka. Kambing yang mana yang kamu suka, silahkan kamu ambil sepenuhnya. Karena semua ini adalah titipan dari Allah. Aku pun sama dulu sepertimu, buta dan aku miskin dan aku tidak terurus. Tapi setelah ada orang mengambilkan doaku, aku menjadi seperti ini karena aku ingin bersyukur kepada Allah. Ambillah yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, sesuka hati kamu. Akhirnya malaikat berkata, sebetulnya aku sedang mengujimu. Ternyata kamu orang yang sangat baik. Kamu orang yang sangat dermawan. Kamu orang yang bisa amanah dan tanggung jawab atas segala titipan yang telah Allah berikan kepadamu. Kalau kamu bersyukur dengan cara berbagi seperti ini, Allah akan menetapkan kekayaanmu. Tetapi bagi engkau yang tidak mau berbagi kepada orang lain, maka Allah akan memindahkannya kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kisah ini menjadi gambaran untuk kita semua. Kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang kita miliki sekarang, itu semua adalah titipan dari Allah. Ketika kita mampu bersyukur dengan kita berbagi kepada sesama, berbagi kepada saudara-saudara kita, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Ketika kita niatkan sedekah, maka Allah akan menjadikan kita ditetapkan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Harta kita akan diberkahkan oleh Allah, akan ditambah-tambah lagi sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Idza ja'akum abra'un ni'am faqiluha. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, apabila datang kepadamu nikmat Allah, maka ikatlah. Ini poin pentingnya. Ketika datang nikmat kepada kita, maka ikatlah. Ikatnya dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Adalah dengan saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.